Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian fikih dari kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah yang ditulis oleh seorang ulama fikih dari Yaman rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah selesai membahas tentang kitab zakat. Tersisa bagian yang terakhir dari kitab ini, yaitu tentang sedekah sunnah. Kemudian setelah sedekah sunnah selesai, itu masuk kitab baru, yaitu kitab tentang puasa. Dan seingat saya kitab puasa sudah pernah kita bahas, teman ya. Nah, maka pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang sedekah ini saja, ya, karena kitab berikutnya sudah pernah kita bahas. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, pasal baru, fi shadaqatit tatawwu, pada sedekah sukarela. Tatawwu artinya sukarela, disebut juga sedekah sunnah, disebut juga sedekah nafilah. Jadi ada 3 nama ya, sunnah, nafilah, atau tatawwu, maksudnya sama, yaitu yang tidak wajib. Beliau mengatakan wal afdalu, dan yang paling utama, al israru, mensirkan, bi shadaqatit tatawwu, sedekah yang sunnah. Bi khilafi zakati, berbeda dengan zakat yang wajib. Kenapa? Karena sedekah yang sunnah kalau kita sembunyikan ini lebih ikhlas, dan semakin besar ikhlasnya semakin besar pahalanya. Adapun untuk zakat yang wajib lebih bagus malah dijaharkan, ditampakkan. Kenapa? Satu, supaya mempermudah bagi orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Karena kalau ada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat tahu bahwasanya kita itu mengeluarkan zakat pada bulan tertentu, misalnya di tempat tertentu, nah maka mereka akan datang ke tempat tersebut. Misalnya kita sudah biasa zakatnya di bulan Ramadan, nah orang-orang yang butuh zakat itu nanti akan datang ke rumah kita di bulan Ramadan, mempermudah orang. Demikian juga dijaharkannya zakat yang wajib ini supaya tidak muncul suudzon. Karena kalau kita tidak pernah kelihatan zakat mal, padahal harta kita banyak, bisa saja orang suudzon. Ini tampaknya orang nggak pernah zakat. Tapi dengan kita tampak-tampakkan, maka akan jelas sehingga orang tidak akan suudzon kepada kita. Adapun sedekah sunnah maka lebih utamanya disirkan, sebagaimana amalan yang lain. Amalan sholat misalnya lebih utama kalau itu adalah sunnah, maka disirkan. Adapun fadilahnya dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi, sedekah yang rahasia itu memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah berikutnya, wat tasadduqu, dan sedekah alal qaribi, kepada kerabat, al aqrabi, yang terdekat, itu juga lebih afdal. Jadi ini sekarang beliau membahas tentang perkara-perkara yang paling afdal dalam bab zakat. Maka pertama yang afdal adalah sir, kalau itu sedekah sunnah. Kemudian kedua yang paling afdal adalah sedekah kepada kerabat yang terdekat. Terdekat itu berarti siapa? Bapak ibu kita, ini paling dekat Pak. Sehingga sedekah kepada bapak ibu nilainya sangat-sangat besar. 1, bernilai sedekah. 2, bernilai silaturahmi. 3, bernilai birrul
walidain. Wazauji, dan kepada suami. Boleh juga diartikan istri. Di situ diartikan apa, Pak? Istri. Terjemahnya apa itu? Nah, suami atau istri. Memang bisa diartikan suami, bisa diartikan istri. Tapi untuk zakat wajib tidak boleh suami keluarkan kepada istri. Sehingga karena ini babnya bab sedekah sunnah, maka di sini zauj bisa diartikan suami, bisa diartikan istri. Jadi suami menafkahi istri itu adalah sesuatu yang wajib. Nah, sehingga kalau seorang suami memberi nafkah kepada istrinya, pasti ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus dari sedekah yang sunnah, bukan dari sedekah zakat yang wajib tadi. Tsummal ab'ad, kemudian keluarga terjauh. Tsumma maharimir radha'i, kemudian orang-orang yang mahram karena penyusuan. Tsummal musahara, kemudian orang-orang yang mahram karena persemendaan, misalnya mertua kita ya. Atau misalnya adik ipar kita. Tsummal wala, kemudian wala, yaitu hubungan antara pemerdeka dengan budak yang diperdekakan. Maka seorang budak yang dimerdekakan mau sedekah, silakan sedekah kepada mantan majikannya yang memerdekakan dia, atau sebaliknya mantan majikan sedekah kepada orang yang sudah dia merdekakan. Tsummal jar, kemudian tetangga. Nah, ini juga haknya besar, Pak. Saking besarnya hak tetangga, saya temukan hadis mengatakan bahwa dua orang yang bertengkar di dunia yang paling pertama diselesaikan urusannya oleh Allah adalah antar tetangga. Itu saking besarnya haknya, Pak. Sehingga kalau ada permasalahan di antara dua orang di dunia, oleh Allah pasti akan dibereskan di akhirat. Wa 'alal adu, dan kepada musuh. Musuh ini maksudnya adalah orang muslim yang memusuhi kita. Nah, kita sedekah kepadanya, pahalanya besar. Kenapa? Karena kita melakukan dua kebaikan. Kebaikan pertama sedekah, kebaikan kedua menyambung hubungan dengan orang yang memutusi kita. Pahalanya besar. Orang memutus kita, kita sambung. Orang tidak mau memberi kita, kita kasih. Orang tidak mau mengundang kita, kita undang. Nah, ini pahalanya besar. Karena berarti ini tanda ikhlas karena Allah. Kalau tidak ikhlas, nggak akan mau orang seperti itu. Ya. Pasti dia akan nuruti nafsunya. Kamu tidak mau undang saya balas, nggak ngundang kamu. Ya. Itu karena nuruti nafsu. Kalau nuruti pahala dari Allah, maka tidak perlu bersikap seperti itu. Kemudian wa ahlil khairi, dan kepada ahlil khair, orang-orang yang memiliki kebaikan, al-muhtajin, yang membutuhkan. Para kiai-kiai, terutama yang miskin-miskin ya, karena muhtajin yang miskin, yang butuh. Kalau sudah kaya-kaya ya nggak begitu penting ya. Tapi kalau yang muhtaj, yang butuh, baik itu para kiai atau orang-orang yang soleh, yang membutuhkan, yang keluarganya banyak, nah, maka ini sangat besar kalau kita berikan nafkah atau sedekah sunnah kepada mereka. Salah satu ulama yang populer menafkahi para solihin yang ada di sekitar dia itu adalah seorang ulama bernama Ibnu Mubarak. Dia punya bisnis banyak, dan bisnisnya itu dia lakukan dalam rangka untuk bisa menghidupi orang-orang soleh. Maka dia itu sengaja setiap tahun itu datang ke rumahnya orang soleh fulan, kemudian ngasih harta yang cukup setahun. Kemudian nanti datang lagi ke rumah fulan yang lain, ngasih harta yang cukup setahun. Ya. Nah, sehingga dia bisnis bukan untuk kekayaan dirinya, tapi untuk menghidupi orang-orang soleh yang ada di sekitar dia. Di antara yang dia hidupi adalah seorang ahli ibadah yang populer namanya Fudail bin Iyad. Nah, itu dia tidak pernah kerja, Pak. Dia fokus di dalam rumahnya sholat tok. Ini jangan ditiru, Pak. Kadang kalau kita meniru berarti kita tidak menafkahi anak istri kita. Ini Fudail dia tidak kerja karena dia sudah dikirimi oleh Ibnu Mubarak. Sehingga Fudail bin Iyad tetap ya menafkahi anak istrinya, tapi bukan dari hasil kerja dia, tapi dari hasil pemberian Abdullah bin Mubarak. Jadi seolah-olah Abdullah bin Mubarak ini mengatakan kepada Fudail, wahai Syekh Fudail, kamu fokus saja ibadah, saya akan cukupi makannya.
Demikian juga Sufyan bin Uyainah, ahli hadis, maka dihidupi oleh Al-Imam Ibnu Mubarak ini. Seolah-olah beliau mengatakan, Anda fokus saja mengajarkan hadis di Masjid Nabawi atau di mana beliau tinggal. Nah, kemudian kehidupannya saya tanggung, dikirimi setiap tahunnya. Ini orang seperti ini tampaknya zaman sekarang sudah nggak ada, Pak. Jadi kerja untuk menghidupi orang, bukan menghidupi diri sendiri. Masya Allah, Ibnu Mubarak. Dia pebisnis besar karena memang dia itu mewarisi dari mertuanya yang kaya raya. Mertuanya itu saudagar kaya raya. Anaknya cuma satu perempuan. Dinikahi oleh Ibnu Mubarak. Nah, kekayaannya kemudian turun kepada dia nih. Karena itu kalau mau nikah seperti itu bagus, Pak. Anaknya satu tok, cewek, hartanya banyak, cantik lagi. Nah, Masya Allah nih. Mengumpulkan banyak kebaikan. Tapi ya seperti Ibnu Mubarak tadi ya, orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa fil azminatil fadilah, dan pada waktu-waktu yang utama. Ini masih bicara tentang afdolnya sedekah. Afdolnya sedekah dipilih waktu-waktu yang utama. Contohnya apa? Kal Jum'ah, seperti waktu Jumat. Nah, maka Jumat berkah itu dasarnya ini, Pak. Bukan berarti tidak sedekah kecuali Jumat tok, tidak begitu ya. Ya sedekah itu enggak pilih-pilih hari, tapi maksudnya pada hari tertentu ini sedekahnya lebih banyak karena pahalanya lebih besar. Itu maksudnya. Dari 7 hari paling utama hari Jumat, otomatis sedekah padanya pahalanya lebih besar. Jadi dia mau sedekah di hari-hari yang lain, tetapi di hari Jumat dia lebih semangat, enggak ada masalah. Karena itu saya merasa heran dulu ketika ada seorang ustadz mengatakan Jumat berkah bid'ah. Bid'ahnya di mana, Pak? Kalau mengatakan sedekah itu Jumat tok, nah itu baru bid'ah. Tapi kalau hari-hari yang lain dia sedekah, hanya kemudian pada hari Jumat sedekahnya lebih banyak, buat nasi bungkus dibagikan kepada orang-orang yang sholat di masjid, bid'ahnya di mana? Nggak ada bid'ahnya di situ. Wal amakinil fadilah, dan tempat-tempat yang utama, misalnya di Mekah, di Madinah. Wa inda, dan pada waktu al-umur, perkara-perkara al-muhimmah, yang penting-penting. Contohnya apa? Beliau contohkan kal ghazwi, ketika perang. Karena ketika perang ini dibutuhkan nafkah untuk orang-orang yang perang tersebut. Nah, sekarang di Indonesia tidak ada perang. Terus apa yang semisal dengan perang? Yang semisal dengan perang adalah apa? Pengajian. Karena Islam itu tegak dengan dua. Yang pertama bisinan, dengan senjata. Yang kedua bilbayan, dengan ilmu. Nah, maka sedekah untuk perang fadilahnya besar. Demikian juga sedekah untuk pengajian fadilahnya besar. Maka ada yang sedekah ini kipas angin, supaya kipas anginnya bukan yang bunyi-bunyi kayak gini misalnya. Nah, itu fadilahnya besar. Ada yang sedekah meja ini, nah, fadilahnya besar. Ini kalau apa kipasnya digantikan jadi cakep, Pak. Sehingga yang ngaji mungkin tambah semangat, wah kipasnya anyar. Ya. Kemudian ada snacknya, ini fadilahnya besar ini. Ya kan sekarang snack 1000-an, Pak. Nah, insya Allah setelah ini snacknya 5.000-an. Ini tidak minta ya, cuma memberi contoh saja ya. Orang memberikan apa? Sedekah pada perkara-perkara penting ini fadilahnya atau pahalanya juga besar. Wal kusufi, dan pada waktu gerhana. Nah, ini diperintahkan oleh Nabi untuk sedekah. Sehingga ketika ada sholat gerhana, paling bagus tidak hanya sholat tok, tapi habis itu juga ada makan-makan karena ada yang sedekah. Dan ini kebiasaan dulu ketika saya masih di pesantren di Jawa Timur, senangnya bukan main kalau ada sholat gerhana. Karena masyarakat ada yang bawa 1 ember semangka, ada yang bawa 1 ember kolak, ada yang bawa 1 ember macam-macam. Ini kebiasaan di Jawa Timur. Sehingga kita senang sekali kalau ada sholat gerhana ini. Dan itu karena pemimpinnya yang menghasung. Jadi pemimpinnya menghasung jemaahnya. Insya Allah besok kita sholat gerhana.
Bapak-bapak yang mau membawa semangka silahkan, yang mau membawa apapun silahkan. Akhirnya jadi numpuk banyak di masjid, ramai. Adapun kas masjidnya tidak berkurang karena tidak mengeluarkan apa-apa. Jamaah yang membawa dari rumahnya masing-masing. Wal maradi, dan ketika sakit, maksudnya ketika ada orang sakit, kita membantu orang sakit tadi, kita sedekahkan, pahalanya besar. Apalagi si sakit ini membutuhkan biaya banyak, misalnya obatnya mahal, atau misalnya harus dia nginep di rumah sakit, nah harus bayar mahal. Nah kita ikut sedekah, ini pahalanya besar. Karena nilai pahalanya pertama pahala sedekah, nilai yang kedua pahala menyenangkan hati orang lain. Surur tudkhiluhu fi qalbil muslim. Membahagiakan hatinya orang muslim adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi, gara-gara saya sore tadi kan baca kitab ini, Pak. Saya jadi teringat, oh iya, ada teman saya yang sakit, saya belum sempat jenguk ini. Belum sempat jenguk ya, langsung saya tanya, rekeningmu piro Kang? Nah, langsung transfer aja nih, supaya tidak jarkoni, berujar tok orang lakoni ini. Nah, mending kan ditransfer daripada tidak menjenguk sama sekali. Tapi ternyata beliaunya sudah pulang ke rumah, masih pemulihan ya. Mudah-mudahan semua ustadz-ustadz kita sehat walafiat dan semua kita pun juga sehat walafiat, amin. Kemudian wafil haji, dan pada waktu haji, nah, maka kalau kita waktu haji kemudian bagi-bagi makanan di sana sedekah, ini hajinya insya Allah menjadi mabrur. Sebagaimana sabda Nabi, afdalul haji al-ajju was-sajju. Paling utamanya ibadah haji adalah teriak ketika talbiyah dan menyembelih binatang, dibagi-bagi kepada orang-orang fakir yang ada di Mekah. Beliau SAW juga mengatakan, birrul haji it'amut ta'am wa tibul kalam. Mabrurnya haji adalah dengan membagi-bagi makanan dan berkata yang baik, yang lembut. Karena waktu itu kan banyak orang kumpul, Pak. Nah, seringkali ada gesekan-gesekan, sehingga kalau kita sedekah pada waktu haji, maka fadilahnya lebih besar, dan kita berkata lembut sehingga tidak ada gesekan sesama orang haji, fadilahnya lebih besar. Demikian juga kata-kata wafil haji ini bisa dipahami membantu orang haji. Ada orang tidak punya duit, kita sudah haji karena kita punya duit. Nah, kita ngasih orang yang tidak punya duit supaya bisa haji. Nah, itu termasuk ini ya, wafil haji artinya menafkahi orang supaya dia bisa haji. Wa bima yuhibbu, dan dengan sesuatu yang dia sukai. Jadi sedekah jangan pilih yang tidak kita sukai. Misalnya ini, wah roti ini kira seneng aku, tak sedekah ke. Tapi kalau yang seneng nggak pernah disedekahkan. Nah, malah dibalik, yang seneng itulah yang kamu sedekahkan. Karena semakin kita senang terhadap sesuatu dan kita sedekahkan, semakin besar pahalanya. Sama-sama roti, Pak ya. Tapi kalau itu kita sukai, maka pahalanya lebih besar. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Ali Imran ayat 92. Kalian tidak akan mencapai surga kecuali kalau kalian menginfakkan sebagian yang kalian suka. Makanya Ibnu Umar itu terkenal, beliau itu suka sedekah gula. Kenapa Pak Ibnu Umar suka sedekah gula? Beliau mengatakan, karena saya suka gula, maka yang saya sukai yang saya sedekahkan. Nah, panjenengan suka apa? Suka sate, nah, berarti sedekahnya sate, Pak. Yang panjenengan suka berarti disedekahkan. Kemudian wabiti binafsin, dan dengan longgarnya hati. Artinya sedekah itu jangan terpaksa, tapi hatinya longgar. Jadi cul sedekah, tidak terpaksa. Wah jane ras pengen sedekah aku, tapi lian-lian sedekah, mau aku ramai ngelebokke. Nah, berarti terpaksa itu. Berarti hatinya tidak tip, hatinya tidak nyaman dengan sedekah yang dikeluarkan. Nah, itu pahalanya kecil. Tapi kalau hatinya longgar, nyah-nyoh tadi, nah, maka pahalanya lebih besar. Bahkan ada satu hadis yang sahih mengatakan sombong itu haram kecuali dua. Kalau dua ini disukai oleh Allah. Yang pertama sombong ketika perang, ya, petita-petiti untuk apa? Nantang musuh. Ya, sapa wani karo aku, maju. Nah, ini sombong yang bagus, disukai oleh Allah. Yang kedua sombong dalam sedekah. Apa maksudnya sombong dalam sedekah? Yaitu ngasih banyak seperti orang yang sombong. Seperti.
bukan sombong betul-betul. Jadi misalnya ada tawaran, siapa yang mau sedekah ini diperlukan 1 juta, nah, dia malah nih langsung 2 juta, tak kayak isisan nih. Nah, itu berarti seperti orang yang sombong. Itu seperti itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih ya, karena baru tadi pagi kita pelajari di pesantren. Wa bisyrin, dan dengan senyum. Di situ apa diartikan bisyrin, Pak? Senang hati, gembira nih. Nah, maka ditampilkan senang hatinya itu pada senyuman nih. Nah, maka sedekah dengan semangat, kemudian senyum, senang dengan apa yang dia lakukan. Ini tanda orang beriman betul-betul. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikal mu'min. Siapa yang senang dengan kebaikan yang dia lakukan dan susah dengan keburukan yang dia lakukan, berarti itulah mukmin yang sempurna. Nah, maka ketika sedekah itu kita senang ya, dengan sedekah yang kita lakukan tadi, karena hal itu menyebabkan tanda orang beriman ada pada diri kita dengan sebab senangnya kita tersebut. Sekarang beliau membahas yang haram, Pak. Kalau tadi kan yang afdal, nah, sekarang yang haram. Beliau mengatakan wala yahillu, dan tidak halal. Berarti apa? Haram. 1, at-tasadduqu, sedekah, bima yahtaju, dengan sesuatu yang dia butuhkan, ilaihi, kepadanya, li nafaqatihi, untuk menafkahi dirinya sendiri, au nafaqati, atau menafkahi man, orang-orang yang alaihi, tanggungan dia, nafaqatuhu, menafkahinya, fi yaumihi, pada hari tersebut, wa lailatihi, dan malam tersebut, yaitu sehari semalam. Jadi misalnya ini kan hari Selasa, hari Selasa dari pagi sampai pagi 24 jam itu panjenengan wajib menafkahi anak istri kan. Nah, ketika hanya ada beras yang cukup untuk anak istri, panjenengan malah sedekahkan kepada orang lain, dosa panjenengan. Kok dosa? Iya, karena mendolimi orang yang wajib disedekahi. Muncul pertanyaan, bukannya dulu ada seorang sahabat Nabi yang di rumahnya cuma ada makanannya anak-anak, gitu. Kemudian ada tamu datang, malah mereka berikan makanan anak-anak kepada tamu. Mereka sendiri tidak makan. Nah, itu tidak bertentangan, Pak. Karena anak-anaknya yang tidak dikasih makan tadi, mereka pok-pok sampai tidur. Nah, karena tidur berarti kan sudah nggak butuh makan lagi kan. Kemudian istrinya tidak dikasih makan karena memang istrinya rela. Nggak apa-apa mas, ini untuk tamu saja. Kita muliakan tamu. Nah, berarti memang dia atas kerelaan hati. Kalau atas kerelaan hati nggak apa-apa. Jadi boleh kita tawarkan, ini cuma ada 1 roti untuk kita makan hari ini. Tapi ini ada pengemis datang kelaparan, kita kasih atau tidak. Kalau mereka rela dikasihkan, ya sudah, kasihkan saja. Tapi kalau mereka tidak rela, ya bilang saja kepada pengemisnya, mohon maaf, tidak ada apa-apa yang bisa kami berikan. Cuma ada 1 piring untuk sekeluarga. Ini yang pertama yang haram ya. Yang kedua, aulidainin, atau dia butuhkan untuk hutang, la yarju lahu wafa'an, yang dia tidak mengharapkan untuk hutang tadi ada pelunasan selain harta tersebut yang dia ingin sedekahkan. Nggak boleh. Misalnya di kantong kita ada uang 1 juta. Kita sudah ingin melunaskan uang 1 juta kepada hutang kita. Ternyata ada tawaran ini untuk sedekah di masjid. Masjidnya sedang rehab ini, perbaikan masjid. Nah, tidak boleh kita keluarkan 1 juta tadi kalau memang tidak ada uang yang lain. Kalau ada uang yang lain nggak apa-apa, Pak. Hari ini ada 1 juta, tapi insya Allah besok 1 juta lagi. Nah, padahal hutangnya jatuh temponya besok. Nah, silahkan yang sekarang dikeluarkan nggak apa-apa. Meskipun kita keluar rumah tadi niatnya untuk melunasi hutang, tapi kita dahulukan yang sedekah, silahkan, karena besok masih ada sesuatu yang diharapkan lagi. Ringkasnya adalah sedekah sunnah ini tidak boleh mengalahkan yang wajib. Yang wajib tadi memberi nafkah diri sendiri, memberi nafkah kepada keluarganya, memberi pelunasan hutang. Nah, 3 ini adalah yang wajib.
maka dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Kalau kita mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib, itu berarti seperti orang yang pakai baju tapi nggak pakai celana, Pak. Atau pakai peci tapi nggak pakai baju. Ngajar seperti ini, susunnya ketok. Pakai peci atau surban, ya tetap elek. Wah, Ustadznya ganteng, orang ganteng elek. Karena ketok susunnya. Meskipun apa? Bukan aurat itu, tapi lebih penting baju daripada peci. Sekarang yang sunnah, Pak. Wa yustahabu, dan disunahkan bersedekah bima fadala, dengan apa yang tersisa an hajatihi, dari hajat dia. Hajatnya semuanya sudah terpenuhi, maka baru kita sedekahkan. Apakah ada dalilnya? Ada. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Beliau mengatakan, an dhuhri ghinan. Kalau Anda sudah cukup, Anda sudah cukup, berarti masih ada uang yang tersisa, silahkan disedekahkan. Anda punya 2 piring, sudah makan 1 piring, sisa 1 piring, sedekahkan. Tapi kalau memang cuma ada 1 piring, ya silahkan dimakan sendiri, ya, tidak usah apa, disedekahkan, wong Anda sendiri butuh. Beliau mengatakan, idza lam yasyqa, apabila tidak berat alaihi, terhadap dirinya, as-sabru, untuk bersabar, ala dziki, atas kesempitan hidup. Artinya apa? Kalau dia itu tidak bisa sabar untuk kesempitan hidup, meskipun tersisa, lebih baik tidak disedekahkan. Kenapa? Karena orangnya tidak bisa sabar, gampang gersulo. Sehingga lebih baik sisanya tadi tetap disimpan. Kenapa? Karena khawatirnya pas dia butuh tidak ada. Tapi kalau orangnya sabar, silahkan sisa diberikan. Misalnya, Pak, makan malam sudah selesai. Kemudian ada orang minta-minta, sisa makanan kita berikan. Padahal nanti malam jam 12 ngeleh meneh. Kalau orangnya biasa sabar, silahkan dikasihkan, nggak apa-apa. Dia bayangkan, nanti kalau saya jam 12 malam saya lapar, saya akan ngambil air putih, saya minum bismillah, insya Allah laparnya hilang. Berarti dia kuat sabar. Tapi kalau yang tidak kuatan sabar, malah muring-muring malam-malam, ya, bilang sama istrinya ngomel-ngomel, maka sisanya nggak usah disedekahkan. Disimpan saja, siap-siap nanti malam kalau lapar makan lagi. Itu bagi orang yang tidak bisa sabar. Ini menurut sebagian pendapat, Pak. Karena dalam kitab syarahnya dikatakan wa fi wajhin. Menurut sebagian pendapat seperti ini. Pendapat yang lain mengatakan enggak. Tetap sunnah mensedekahkan sisa atau setelah kita terpenuhi kebutuhan. Tidak dibedakan antara orang yang bisa sabar maupun yang tidak sabar. Kenapa? Karena sudah cukup, berarti sudah tersisa. Sekarang yang makruh. Wa yukrahu, dan dimakruhkan. Ayyakhudha shadaqatahu, mengambil sedekah dia. Mimman akhadha minhu, dari orang yang mengambil sedekah tadi dari kita. Bibayin, dengan menjual, dengan jual beli, au ghairihi, atau selainnya. Maksudnya gini, Pak. Saya sedekah kepada seseorang, motor misalnya. Setelah itu orangnya menjual motor tadi. Nah, saya beli lagi motor itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena dulu saya yang ngasih. Kenapa makruh? Karena seolah-olah kita itu hatinya masih terikat dengan apa yang sudah kita lepaskan karena Allah. Ketika kita sedekah itu kan dilepaskan karena Allah. Kalau sudah dilepaskan karena Allah, sudah cul, nggak usah diingat-ingat lagi. Sama dengan orang yang sedekah, orang yang hijrah. Orang hijrah itu dari Mekah menuju ke Madinah. Mekah udah, jangan diingat-ingat lagi. Artinya jangan dia pengen balik ke Mekah, jangan. Orang sudah ditinggalkan karena Allah. Makanya Rasulullah kasih peraturan orang-orang yang hijrah kalau datang ke Mekah maka hanya boleh tinggal 3 hari setelah haji selesai. Misalnya haji selesai tanggal 13, maka dia masih boleh tinggal 14, 15, 16. 17 masih di situ nggak boleh. Kenapa? Khawatirnya nanti hati kita masih terikat dengan sesuatu yang kita tinggalkan karena Allah.
maka seolah-olah tidak ikhlas. Namanya dilakukan karena Allah ya, ikhlaskan 100%. Sehingga kalau sudah ditinggalkan ya sudah, cul, lepaskan. Kalau guru saya sering mencontohkan seperti orang, mohon maaf, yang beol. Udah mengeluarkan, udah tidak mungkin akan dibuntuti kemana beol saya pergi nih. Tekan kali ngendi, nggak akan dibuntuti seperti itu, karena sudah dilepaskan. Di sini beliau mengatakan yukroh, makruh, berarti tidak haram. Berarti seandainya kita beli, masih boleh nggak? Boleh, tapi makruh. Jadi bedanya haram dengan makruh itu, kalau haram tidak boleh. Kalau makruh boleh, tetapi tidak baik. Begitu. Apakah ada hadis yang bicara tentang ini? Ada. Sayyidina Umar lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ada seseorang saya kasih kuda supaya dia jihad fisabilillah. Ternyata dia itu pemalas. Karena dia pemalas, akhirnya kudanya disia-siakan. Nah, sekarang kudanya ya kira-kira jadi kuru gitu Pak, disia-siakan, nggak pernah dipakai, kotor, nggak pernah dimandikan. Nah, maka kata Sayyidina Umar, seandainya kuda itu saya beli lagi, saya rawat lagi, bagus itu. Boleh nggak ya Rasulullah? Beliau mengatakan, la tabta'hu, jangan kamu beli lagi, jangan. Wa in a'taqahu bidirham, meskipun harganya dikasih murah 1 dirham. Padahal nggak ada, kuda 1 dirham nggak ada. Tapi meskipun dikasih harga murah, jangan kamu beli. Kenapa? Sudah kamu lepas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kalau panjenengan wakaf, ya, udah jangan diungkit-ungkit. Sudah wakaf ya sudah, lepas. Jangan kemudian mengatakan dulu saya wakaf di sini, dulu saya wakaf di sana. Itu seperti orang ngungkit-ngungkit seperti itu. Menyebabkan orang yang diurusi wakaf tadi jadi kurang nyaman. Wah, orang ini kok nyebut-nyebut terus ya. Seolah-olah apa? Tidak rela dalam melepaskan wakafnya tersebut. Berikutnya yang haram, Pak. Wa yahrumus su'alu, dan haram untuk meminta. Siapa yang haram? Alal ghani, atas orang yang kaya. Kaya itu ada 2 macam. Kaya bimalin dengan sebab harta, au kasbin atau dengan sebab usaha. Orang kaya dengan sebab harta. Contohnya orang yang mewarisi dari orang tuanya. Dia sebenarnya tidak kaya, Pak. Tapi karena ada orang tuanya wafat, akhirnya mewarisi harta yang banyak. Nah, akhirnya jadi kaya dengan sebab harta. Ini minta-minta nggak boleh. Dulu ketika dia miskin, minta karena terpaksa, boleh. Tapi setelah dia dapat warisan, tidak boleh minta lagi. Karena sudah cukup dengan harta yang dia dapatkan. Au kasbin, atau kayanya karena usaha. Dia punya pekerjaan, dan pekerjaannya cukup untuk menghidupi, makan diri dan istrinya dan keluarganya. Nah, itu berarti kaya. Kaya di sini maksudnya cukup gitu. Tidak harus kaya dalam artian hartanya sampai mencapai nisab, tidak ya. Artinya kalau kita sudah cukup, makan sudah terpenuhi, minum sudah terpenuhi, pakaian sudah terpenuhi, kemudian tempat tinggal sudah ada, ya sudah, berarti sudah cukup, tidak boleh minta-minta. Kalau nekat minta-minta, hukumnya haram. Kata-kata haram ini munculnya dari mana? Dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, al-mas'alatu kaddun. Minta-minta itu menyebabkan seseorang mencakar wajahnya sendiri besok di akhirat. Berarti ini adalah sesuatu yang haram. Karena disiksa oleh Allah dengan mencakar wajahnya sendiri. Sampai dalam hadis yang lain, tidak tersisa dalam wajahnya sepotong daging pun. Karena sudah habis. Nah, kenapa orang yang minta-minta hukumannya adalah mencakar wajahnya sendiri? Karena ketika minta-minta, itu berarti rai ini rai gede. Dia tidak punya malu, wajahnya dipampangkan di depan orang tanpa ada rasa malu. Nah, maka hukumannya di wajahnya. Wajah yang semestinya kamu jaga, malah kamu murahkan harganya dengan minta-minta kepada orang-orang. Nah, maka hukumannya di wajahmu juga. Makanya al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan tingkahnya. Ya. Tingkahnya meremehkan wajahnya sendiri, maka akhirnya diremehkan oleh Allah dengan dicakar-cakar tadi. Illa ayas ala rajulu sultanan, dalam hadis yang saya bacakan tadi. Kecuali kalau seseorang minta kepada penguasa, boleh. Kenapa? Karena penguasa itu membawa baitul mal.
Baitul Mal itu hak seluruh kaum muslimin. Berarti kita minta penguasa itu sama dengan kita minta haknya kita sendiri, nggak apa-apa. Mohon maaf Pak Khalifah, saya butuh uang untuk menikah. Nah, silahkan minta ke Baitul Mal, nggak apa-apa. Dikasih uang untuk menikah, butuhnya berapa? 10 juta untuk mahar, 10 juta untuk walimah. Oh ya, saya kasih 20 juta. Boleh, halal. Nih. Au fi amrin la budda minhu dalam hadis tadi, atau perkara yang terpaksa dia minta. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau tidak terpaksa dan tidak kepada penguasa, maka hukumnya adalah haram. Apalagi yang haram, beliau mengatakan wal mannu bis sadaqati, mengungkit-ungkit sedekah, itu yahbituha, menggugurkan sedekah tersebut alias pahalanya rontok. Dulu ketika sedekah pahala besar. Misalnya pahalanya 1 gunung Uhud nih. Begitu dia ungkit-ungkit, dulu kamu saya kasih, dulu kamu saya kasih. Nah, itu sudah pahala segunung tadi hilang semua ambiar. Karena itu dalam Al-Quran Allah mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan membatalkan sedekah, maksudnya membatalkan pahala sedekah dengan sebab mannun, mengungkit-ungkit, wal adha, menyakiti orang yang kita kasih. Kamu itu nggak bisa terima kasih kepada saya. Dulu kamu saya kasih banyak 10 juta, sekarang saya minta tolong aja nggak mau nolong. Nah, itu berarti ungkit-ungkit dan menyakiti itu. Orang dimintai tolong nggak selalu bisa toh. Nah, memang dia nggak bisa membantu, kenapa dia paksa untuk membantu? Nggak bisa ya sudah. Adapun kebaikan kita kepada dia itu karena Allah, bukan karena dia, sehingga jangan diungkit-ungkit lagi. Kalau diungkit-ungkit Allah tidak senang, akhirnya pahalanya kemudian dibatalkan. Kemudian terakhir, watata'akkadu, dan muakkad, sangat ditekankan sedekah itu bil ma'i, dengan air, wal manihati, dan manihah. Manihah itu adalah hewan yang dipinjamkan kepada orang miskin untuk ditunggangi atau untuk diperah susunya. Orang kaya punya onta banyak, ada tetangganya miskin tidak punya onta, nah, dikasih 1 onta tapi dipinjamkan. Ini silahkan ontanya apa jenengan pakai. Nanti kalau ontanya sudah tidak enak dipakai, kembalikan ke saya ganti yang baru. Nah, itu namanya manihah. Ini silahkan saya berikan kambing, diperah susunya pagi sore. Nanti kalau sudah susunya tidak keluar lagi, silahkan kembalikan. Itu namanya manihah. Maka sedekah yang paling ditekankan adalah sedekah air. Sebagaimana sabda Nabi, afdhalus sadaqati saqyul ma'. Sedekah paling utama adalah memberi minum air. Termasuk di pengajian ini ada teh, ini saqyul ma'. Termasuk di desa-desa yang tidak banyak air, kita buat sumur, menggali sumur, itu termasuk saqyul ma'. Maka kalau ada kesempatan membuat sumur di tempat-tempat yang butuhkan air, selama kita ada kesempatan ikut, andil ikut, Pak. Tidak harus semua satu sumur kita sedekahi semua, ya. Kita anggaplah urun 100.000, udah cukup sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tidak harus satu sumur semuanya kita yang buat. Yang penting kita ada andil di dalamnya. Maka ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Ubadah, itu ibunya mati mendadak. Kemudian dia lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ibu saya mati mendadak, belum sempat wasiat. Ini seandainya beliau itu sempat wasiat, pasti wasiat. Nah, supaya ibu saya ini masih dapat pahala setelah mati, gimana caranya ini? Apakah bisa saya sedekah atas nama ibu? Nah, kata beliau, bisa. Terus tanya lagi saat ini, sedekah apa ya Rasul? Beliau mengatakan, sedekah paling utama, saqyul ma', mengasih air. Akhirnya dia gali sumur. Setelah sumur jadi, dia mengatakan, ini atas nama ibu saya yang kemarin mati mendadak itu. Nah, maka sumurnya terkenal dengan sumur Ummu Sa'din, ya, sumurnya ibunya Sa'ad bin Ubadah. Adapun manihah ini disebutkan oleh Nabi dalam satu hadis yang mengatakan arba'una khoslah, ada 40 perkara, a'lahunna min hatul asdi. Yang paling tinggi atau paling utama atau paling besar pahalanya adalah meminjamkan kambing. Meminjamkan kambing maksudnya tadi, ya, orang kaya minjemi kambing kepada tetangganya yang miskin, diperah susunya pagi sore, lalu sudah nggak bisa diperah, dikembalikan.
Nah sekarang mungkin lebih tepat contohnya misalnya minjemkan motor. Nih silahkan panjenengan pakai motornya. Akadnya apa Pak? Akadnya dipinjamkan. Oh berarti saya tidak bisa menjual, nggak bisa karena cuma dipinjamkan saja. Sampai kapan ini Pak? Sampai panjenengan ra perlu. Kalau panjenengan sudah tidak perlu silahkan kembalikan. Selama masih perlu maka pakai saja. Kalau nanti rusak nanti kembalikan. Saya akan perbaiki atau saya akan ganti lagi dengan motor yang lain lagi yang baru. Nah, itu namanya manihah. Maka manihah ini mungkin zaman sekarang agak jarang dilakukan, Pak. Karena sering-seringnya orang itu apa? Sedekah, ngasih. Kalau manihah itu minjemkan. Tapi tujuan dari minjemkan ini adalah supaya berkelanjutan. Karena kalau kita kasih, bisa jadi setelah rusak, kemudian dia jual selesai. Berarti dia sudah tidak bisa pakai lagi. Tapi kalau minjemkan ini, begitu berhenti, maka kembali kepada pemiliknya, diganti yang baru. Berhenti, kembali lagi kepada pemiliknya, diganti yang baru. Terus. Tujuannya adalah apa? Supaya continue dia bisa membantu orang lain. Itu maksud dari manihah ini, sehingga kata Nabi tadi adalah a'lahun. Dari 40 tadi, 40 amal-amal baik, yang paling tinggi adalah ngasih pinjaman kambing. Nah, kenapa kok ngasih pinjaman malah paling tinggi? Karena tadi continue terus, tidak hanya sekali tok. Begitu sudah tidak bisa diperah, kembalikan, diberi kambing yang lebih bagus lagi. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, karena sudah selesai satu bab tentang sedekah, maka kita cukupkan sampai di sini. Adapun untuk berikutnya itu kita perlu sepakat dulu mana yang akan kita bahas. Seingat saya dulu puasa Ramadan belum selesai, tapi baru sampai pada fil jima fi Ramadan, jima di bulan Ramadan. Benar gak itu tandanya? Coba dicari jima di bulan Ramadan itu pada halaman berapa? Pasal jima di bulan Ramadan. Baik, gampang saja. Nanti dicari aja. Kalau kemudian dikasih tanda, kemudian berikutnya kita akan mempelajari bab tersebut ya. Pasal tentang jima di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk sesi yang kedua, silakan Bapak Ibu yang bertanya kepada beliau boleh sesuai dengan bab yang kita pelajari pada malam hari atau di luar tema. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. Jadi pada saat kita melaksanakan haji, biasanya orang-orang desa itu kita masuk, yaitu haji yang dilaksanakan setelah itu nanti kita bayar jam dengan jumlah sekian itu. Apakah seandainya di sana tidak dia realisasikan 6 bulan, sedangkan kita sudah membayar jam, itu kemudian gimana Ustaz? Itu satu. Yang kedua, untuk sholat Ustaz, sholat itu apakah dengan bacaan panjang itu lebih afdal sholatnya? Baik, yang saya paham tadi pertanyaan pertama, kita sudah keluarkan dana untuk dam atau nyembelih korban. Ya, jam pada saat kita bayar jam, untuk di Arab itu dengan jumlah sekian itu apakah mampu seandainya tidak dilakukan, apakah hal itu juga sudah sesuai dengan syariatnya? Ya, hukum asalnya itu harus dilakukan di sana, Pak. Tidak bisa dilakukan di tempat yang lain. Tapi selama sudah ada yang menjadi wakil kita, karena kita kan tidak ngurusi sendiri kan, tidak nyembelih, tidak bagi-bagi daging, kalau sudah ada yang ngurusi, nah, itu sudah tanggung jawab mereka. Sehingga kalau mereka yang teledor, ya kita yang haji tidak menanggung. Karena kita sudah pasrahkan kepada mereka. Kalau mereka amanah, mestinya mereka betul-betul melakukan sesuai dengan apa yang harus mereka lakukan. Apa memang ada apa Pak? Apa ada keraguan-raguan tentang hal tersebut sehingga muncul pertanyaan ini? Ya, kita dengan dasar nalar, karena jamaah juga Banyak sekali. apakah juga bisa menyediakan jumlah sekian itu loh. Nah. Iya.
Ya Allah alam ya. Apa itu kita sudah Ya. Ya udah, selama kita sudah melakukan sesuai dengan apa yang kewajiban kita, karena itu bukan dari wenang kita, insya Allah tidak ada masalah. Ya doa saja sama Allah, Allahumma taqabbal, selesai. Kemudian yang kedua, sholat yang panjang, apakah memang pahalanya lebih besar? Itu sesuai sabda Nabi, riwayat Muslim, afdalus sholah tulul qunut. Sholat paling utama yang berdirinya panjang. Berdiri itu artinya membaca Qur'annya, membaca surat. Sehingga ketika Nabi itu sholat tahajud, itu pernah beliau membaca Al-Baqarah sampai selesai dalam satu rakaat tok. Berdiri baca 2,5 juz, Pak. Bisa nggak Pak kira-kira Pak? 2,5 juz. Berat, Pak. Berat ya? Ya apa mirip-mirip lah. Kalau Nabi 2,5 juz ya, kita 2,5 halaman gitu. Atau Mending dua lah. ayat. Nah, jangan 2 ayat, kependekan nih. 2,5 halaman. 2,5 halaman lumayan loh Pak. Berarti kan satu lembar 2 halaman. Enggak begitu panjang itu. Karena satu juz isinya 10 lembar. Nah, berarti kalau satu rakaat kita baca 1 lembar atau 2 halaman, itu nanti tahajud 11 rakaat bisa selesai 1 juz. Seandainya terasa berat, maka bisa dengan cara nongkrong seperti saya gini Pak. Nah, jadi sholat tahajudnya di atas meja ini ya. Qurannya taruh sini, kemudian bantalnya dipasang di bawah bokong ya. Kemudian Allahu Akbar. Boleh, karena sholat tahajud kan hanya sunnah. Boleh. Meskipun tidak sakit nggak apa-apa. Bahkan dengan berbaring aja boleh. Sehingga seandainya saya ditantang sholat gerhana, saya bilang maunya 1 juz saya. Kalau tidak 1 juz, saya nggak usah ngimami, yang lain saja. Tapi kemudian saya persilahkan bapak-bapak yang nggak kuat berdiri 1 juz, maka silahkan sholat gerhana sangu bantal. Sholatnya sambil tiduran Pak, sah, nggak apa-apa. Jadi saya berdiri di mihrab, panjenengan di belakang sambil bantalan, sah. Hanya pahala saya sempurna, pahala panjenengan 1/4. Karena berbaring. Tapi boleh, karena itu hanya sholat sunnah. Kalau sholat wajib, nggak boleh. Terus posisi softnya, Ustaz. Nah, kalau posisi softnya, kalau dia mengganggu, ya jangan di soft. Di belakang. Jadi yang tidur-tidur itu di belakang. Jangan sampai tidur di soft pertama, ganggu dong. Ya kalau semuanya berbaring semua, Ustaz. Ya bisa. Bisa, rame-rame kan? Rame-rame pengen pahala 1/4, nggak apa-apa. Jadi mami masak ke ngadeg dewe, lain-lainnya santai. Ya sahnya sah Pak, meng ya aneh gitu. Satu masjid semuanya sanggup bantal, aneh sekali. Itu mungkin karena antum imajinasinya terlalu dahsyat itu. Karena rumahnya kan boleh pakai bantal. Boleh, tapi yang muda-muda ya nggak cocok pakai bantalnya. Ada lagi mungkin? Tadi untuk afdolnya suatu paling panjang itu untuk sholat sendiri atau berjamaah, Ustaz? Ya, di dalam hadis itu Nabi tidak menyebutkan sholat berjamaah atau sholat sendiri. Tetapi dalam hadis yang lain Nabi mengatakan idza amma falyukhaffif. Kalau mengimami orang silahkan diringankan. Nah, berarti hadis tadi sholat yang paling utama adalah yang berdirinya lama. Itu adalah kalau makmumnya rela dengan sholat yang lama. Jadi paham ya? Kalau makmumnya tidak rela, jangan dipanjang-panjangkan. Makanya tadi, kalau saya diminta ngimami sholat gerhana, saya minta syarat dulu, 1 juz mau tidak. Kalau tidak mau ya nggak apa-apa. Daripada saya panjang dengan tidak rela, malah nggak enak gitu. Kalau panjenengan rela 1 juz, oke silahkan. Dan 1 juz nggak lama kok, cuma 1 jam saja. Paling molor-molor ya 1,5 jam. Karena bacaan saya itu 1 juznya cepat Pak. Tidak seperti sebagian orang kan lama sekali. Kalau model Ustadz Mudakir misalnya 1 juz bisa 2-3 jam itu. Nah, bacaannya pelan-pelan, bikin orang ngantuk. Bacaan saya agak cepat. Tadi kalau sholat gerhana apa harus sholatnya panjang?
Apakah sholat gerhana harus panjang? Ya tidak. Panjenengan surat kulhu aja juga boleh. Hanya saja Nabi bersabda, sholatlah sampai gerhananya selesai. Nah sekarang setelah kita salam, gerhananya kok masih? Nah, sebagian ulama berpendapat sholat lagi. Karena sabdanya Nabi, sholatlah sampai gerhananya selesai. Jadi sholatnya berapa rakaat? Tanpa dihitung. 2 rakaat salam, loh kok cek gerhana? 2 rakaat salam, loh kok cek gerhana? Terus, sholat terus. Itu sebagian ulama ya. Kalau panjenengan pengennya cuma 2 rakaat toh, silahkan sisa waktunya untuk membaca Quran, untuk zikir, untuk takbir, untuk istighfar. Karena Nabi mengatakan, kalau terjadi gerhana, segeralah sholat, takbir, zikir, istighfar, tahlil. Nah, 5 ini saya ingat saya sabda Nabi SAW. Terus ditambah lagi Nabi menyuruh memerdekakan budak ketika terjadi gerhana. Tapi hadis yang lain, riwayat Abu Daud. Tapi yang disebutkan dalam satu hadis 5 tadi. Artinya wirid-wirid kita lakukan. Nah, sehingga selesai sholat gerhana, kok gerhananya masih ada, buka Quran, baca Quran. Cukup demikian? Baiklah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.